Shalom Bapak Ibu semua, jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Lucifer itu siapa sebenarnya? Bagaimana kisah asal-usul Lucifer menurut Alkitab? Dan apa sebenarnya tujuan Lucifer ini? Mari kita mulai. Saudara, jika kita membaca Alkitab secara keseluruhan, Alkitab tidak hanya menceritakan adanya entitas Allah Tritunggal, manusia, hewan, dan tumbuhan. Alkitab juga menjelaskan bahwa di dunia ini ada entitas lainnya berupa malaikat dan iblis. Kita umumnya membedakan kedua entitas ini berdasarkan fungsinya. Malaikat kita anggap sebagai entitas yang baik, mendukung kita untuk berjalan sesuai kehendak Tuhan. Sebaliknya, iblis kita anggap sebagai entitas jahat, selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, sebelum mengenal asal-usul Lucifer dalam Alkitab, kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai entitas malaikat dan iblis yang diceritakan dalam Alkitab. Tidak salah jika kita membedakan malaikat dan iblis berdasarkan baik dan jahatnya. Namun ternyata ketika kita mampu mendapatkan manfaat ketika kita membaca Alkitab secara tekun dan teratur setiap hari, maka kita akan mengerti bahwa ternyata iblis pun awalnya merupakan malaikat. Wahyu 12 ayat ke-7 sampai ke-9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak dapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Lihat, perikop ini menceritakan bagaimana timbul peperangan di sorga. Diceritakan bahwa peperangan terjadi antara Mikael dan naga. Berdasarkan tambahan kata malaikat-malaikatnya, baik pada Mikael dan iblis, banyak orang menyimpulkan bahwa iblis dahulu adalah malaikat. Di Lukas 1 ayat ke-19 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Saudara, berdasarkan perkataan Gabriel ini, seorang malaikat, yaitu malaikat yang diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan penyembahan yang benar menurut Alkitab. Malaikat melayani Tuhan dengan membantu menyampaikan janji keselamatan dalam Alkitab kepada manusia. Malaikat membantu manusia untuk memahami ayat Alkitab tentang pengampunan. Ibrani 2 ayat ke-7, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, Allah pun menciptakan malaikat berbeda dengan manusia. Malaikat diciptakan dengan kemuliaan dan hormat. Ini berarti bahwa malaikat sebenarnya diciptakan tidak bercela. Namun, Allah kita bukanlah Allah yang memaksakan entitas manapun untuk kemuliaannya. Seperti manusia, Allah pun memberikan kehendak bebas kepada malaikat. Lalu malaikat yang memilih untuk meninggalkan Allah. Dan inilah yang kemudian kita kenal sebagai iblis. Lihat, prinsip ini kemudian menerangkan bagaimana asal-usul Lucifer dalam Alkitab. Nah, saudara, kita sudah mengetahui bagaimana malaikat dan iblis menjadi dua entitas yang berbeda. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan Lucifer? Saudara, saat ini kita mengenal Lucifer sebagai seorang iblis. Nah, untuk mengerti asal-usul Lucifer dalam Alkitab, kita perlu membaca dasarnya terlebih dahulu. Yang tertulis di Yehezkiel 28 ayat 12 sampai ke 17. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu dara, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi kesemarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Nah saudara, berdasarkan dasar ayat firman Tuhan ini, kita dapat menyimpulkan beberapa asal-usul Lucifer dalam Alkitab. Berikut adalah asal-usul Lucifer dalam Alkitab.
Lucifer seperti yang tertulis pada YSK 28 tadi yang kita baca disebutkan sebagai Raja Tirus. Ia diciptakan dengan sempurna, penuh hikmat dan maha indah seperti malaikat. Lucifer dalam Alkitab juga dikenal sebagai bintang fajar. Hal ini sesuai dengan arti nama Lucifer dalam bahasa Ibrani. Nah, dalam bahasa Latin pun Lucifer berasal dari dua kata, yaitu lux atau lucis yang berarti cahaya dan fere yang berarti membawa, sehingga Lucifer dikenal sebagai pembawa cahaya. Lucifer dikenal sebagai malaikat dengan status tertinggi dalam kerajaan sorga. Lucifer pada akhirnya memilih untuk meninggalkan Tuhan dan menjadi iblis. Lucifer meninggalkan Tuhan dengan kesombongannya. Dr. Wilmington dalam bukunya berjudul Doctrine of the Satan mengatakan bahwa Lucifer begitu sombong, merasa mampu menyamai Allah. Nah, meskipun Lucifer yang memilih untuk meninggalkan Allah, tetapi Allah sendiri yang membuang Lucifer dari kerajaan sorga. Lucifer tidak lagi memenuhi syarat masuk surga menurut Alkitab. Nah, sekarang kita dapat melihat bentuk kesombongan Lucifer dalam Yesaya 14 ayat 13-14. Nah, dalam kitab Yesaya ini, Lucifer dikenal sebagai bintang timur atau putra fajar. Ayo kita baca sama-sama. Yesaya 14 ayat ke-13-14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Lihat, dengan asal-usul Lucifer dalam Alkitab tersebut, Lucifer saat ini pun dikenal sebagai iblis yang berusaha menjatuhkan manusia ke dalam dosa, termasuk dosa kesombongan. Penting untuk kita ingat bahwa Lucifer awalnya adalah seorang malaikat yang melayani Allah. Artinya, Lucifer sangat mengerti bagaimana seharusnya manusia menyembah dan melayani Allah. Ia pun sangat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan manusia. Apalagi Lucifer juga dikenal memiliki banyak hikmat. Dengan segala yang ia miliki tersebut, Lucifer mampu membolak-balik segalanya. Ia merupakan entitas yang sangat mampu untuk melakukan hal yang berlawanan dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati agar kita tidak jatuh ke dalam godaan Lucifer. Bapak Ibu semua, berhati-hatilah dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesombongan atas hikmat yang sejauh ini yang sudah kita miliki. Jangan sampai kita menjadi Lucifer-Lucifer kecil yang berlaku seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara, tujuan utama Lucifer atau iblis adalah ingin menjauhkan dan memisahkan manusia dari kasih Tuhan. Dan berusaha untuk mencuri firman dari kehidupan orang percaya supaya manusia kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, tak bisa dibayangkan bila orang hidup menjauh dan terlepas dari tangan Tuhan dan tidak lagi memiliki pegangan hidup yaitu firman Tuhan. Maka ia pasti akan mengalami kebutaan rohani. Sehingga iblis akan dengan mudahnya menjerumuskan manusia ke dalam lubang yang dalam. Itulah yang diingini iblis dari manusia, yaitu mengalami kehancuran dan kebinasaan kekal. Bukan hanya itu, iblis juga berusaha untuk mendakwa orang percaya siang dan malam, supaya manusia dihantui terus oleh rasa bersalah dan perasaan tidak layak, sehingga mulai meragukan statusnya sebagai anak-anak Tuhan, dan akhirnya tidak lagi percaya akan janji firman Tuhan. Nah saudara, di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, manusia akan diperhadapkan dengan masa-masa yang teramat sukar. Ini adalah waktu yang tidak akan disia-siakan oleh iblis. Ia akan menyamar sebagai dewa penolong bagi manusia yang sedang dalam kesesakan dengan menawarkan pertolongan instan yang dikemas sedemikian eloknya menurut kasat mata. Padahal di balik itu ada jebakan yang sangat mematikan. Hati-hati saudara. Bangunlah hubungan dengan Tuhan, renungkan firman Tuhan, baca dengan tekun Alkitab siang dan malam. Dengar ya, tanpa memiliki dasar iman yang kuat, kita manusia akan menjadi sasaran empuk iblis. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru kebajikan.